Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa usulihi wa furu'ihi sawlillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فهذا لمؤلف هذا الكتاب الشاعر جلال الدين محمد بن عبد الملي والإمام العلامة جلال الدين الشيخ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ولجميع مشينا لا تكون في مقبرة سداقير ولا تكون في مقبرة بتبتا كي عبد المجيد شجاته وكي أبو شريف بن عبد الله usul-usul yang furu-furim dan guru-guru kita yang pernah kita mengambil ilmu dari beliau-beliau. Allah Ta'ala yahmina bihmayatihim wa yumiduna ibadatihim fana birukatihim anwarin surarihim wa ulumi fi dunia dunia wal akhirah. Al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang menghormati segenap para asatidz, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadirnya panjenengan di majelis ini Allah berkahi. Allah berkahi hidupnya, khususnya tuan rumah sahibul hajah. Berkah daripada Al-Qur'an tafsir Jalalain ini, semoga Allah Subhanahu wa taala kita kelak dikumpulkan bersama orang-orang saleh ahli Quran. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum mashaw fi. Wa idza adlama 'alaihim qamu walau syaa'a Allah la dhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa bikum fid dairain. Bismillahirrahmanirrahim. Yakadu, nyaris, hampir. Ini adalah lanjutan daripada permisalan perumpamaan bagi orang-orang yang munafik. Perlu kita ketahui bahwasanya orang munafik adalah wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Jadi mereka mengatakan beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, tapi nyatanya mereka tidak beriman. Secara zahir mereka tampakkan beriman, tapi secara batiniyah mereka tidak suka terhadap Islam, tidak beriman kepada Allah, tidak percaya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketidakpercayaan ini Allah berikan rasa sakit di dalam hatinya. Mereka sakit sekali. Kenapa rasa sakit itu ada di dalam hatinya? Karena mereka itu mengatakan bahwa mereka sebenarnya menipu terhadap Allah. Menipu terhadap Allah, juga menipu terhadap orang-orang yang beriman. Tapi ternyata ditegaskan di dalam ayat bahwa wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Mereka tidak sadar bahwa sebenarnya mereka menipu dirinya sendiri. Sehingga di dalam Al-Qur'an dijelaskanlah bagaimana mereka itu tanda-tandanya, perilaku-perilakunya, sehingga mereka itu merasa tidak nyaman, merasa was-was sekali. Merasa was-was. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan fakta. Dan mereka orang yang tidak beriman secara batiniah tapi beriman, mengatakan beriman secara dohiriyah,
yang disebut dengan munafik tadi itu. Sejatinya adalah mereka yang menukar hidayah mereka, ditukar kemudian diganti dengan kesesatan. Artinya mereka beli kesesatan yang dijadikan alatnya, belinya itu membeli dengan cara hidayah, iman mereka, tukar dengan kesesatan. Mereka tukar, dan tijarah perniagaan mereka merugi sejatinya. Sehingga mereka itu tidak akan mendapatkan petunjuk sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan-perumpamaan kepada mereka. Memberikan perumpamaan, bagaimana diantaranya perumpamaan yang kita pelajari, mereka itu seperti orang yang menghidupkan api, bisa menikmati apa yang ada sekitarnya. Setelah mereka menikmati apa yang ada sekitarnya, kemudian dipadamkan oleh Allah, dihilangkan, sehingga mereka gelap gulita lagi. Allah biarkan, selain Allah biarkan, Allah tinggalkan dia dalam keadaan gelap gulita, dalam keadaan kesesatan, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Selain itu, mereka, cara Allah membiarkan mereka dalam kesesatan karena Allah katakan bahwa mereka adalah summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tuli dari kebaikan, sehingga mereka tuli dari yang hak, dari kebenaran, sehingga mereka tidak mendengar. Walaupun mereka mendengar, tapi mereka tidak masuk kebenaran itu kepada kalbu mereka. Mereka bukmun, bisu, tapi bisunya ini bukan secara dhahir. Artinya mereka bisa mengucapkan yang baik-baik, tapi mereka tinggalkan sehingga tidak mengucapkan yang baik-baik. Mereka buta, sehingga mereka buta bukan karena nggak bisa lihat, tidak. Memang mereka buta sehingga mereka itu secara jasad utuh, tapi memang mereka tidak mau melihat kebenaran yang ada. Sehingga untuk mencari jalan hidayah itu tidak bisa. Kenapa? Karena memang mereka tutup mata itu, sehingga menjadi mereka buta. Mereka buta. Karena mereka tuli, mereka buta, mereka bisu, fahum la yarji'un. Mereka tidak bisa kembali. Dari mana? Dari kesesatan yang mereka lakukan. Kemudian Allah tidak cukup memberikan permisalan di situ. Karena hanya orang-orang tertentu yang ketika diberikan permisalan ini, Pak, hanya orang-orang yang beriman yang bisa mengambil hikmah, ibrah dari pelajaran-pelajaran, permisalan-permisalan yang Allah berikan seperti ini. Hanya orang-orang yang berfikir saja. Allah banyak sekali memberikan permisalan-permisalan agar kita petik hikmah di balik itu semua. Kalau panjenengan ada permisalan ini tidak bisa mengambil hikmah, ini luar biasa, harus evaluasi lagi. Artinya bagaimana bahayanya munafik sehingga Allah berulang kali memberikan permisalan-permisalan. Di antaranya permisalan adalah mereka itu seperti halnya orang yang kehujanan, yang ditimpa hujan. Selain ditimpa hujan, pada saat itu gelap gulita. Dalam keadaan gelap gulita ada guntur, ada kilatan, sehingga mereka itu menutup telinganya karena takut pada suara itu. Artinya apa? Satu sisi mereka itu butuh yang namanya cahaya. Kilat itu kan bercahaya. Satu sisi butuh untuk menerangi jalan mereka. Tapi sisi lain mereka takut mati karena dasarnya kilat. Kalau di dalam kitab panjenengan itu kan kilat itu ada yang mengatakan pecutnya, pecut yang menggiring awan itu, menggiring hujan itu, kilatan cetas, sehingga mereka itu tutup telinganya. Dan mereka bisa diibaratkan seperti itu, dipermisalkan seperti itu, karena ketika Al-Quran turun menyebutkan tentang kekufuran,
bagaimana gelapnya diserupai ad-dulumat itu, diserupai dengan kekufuran mereka yang ingkar kepada Allah, sebagaimana kegelapan yang mereka ada, yang ada di dalam diri mereka. Dan ancaman itu diibaratkan dengan ar-ra'du, guntur. Mereka kan takut, Pak, ketika ada guntur, tak? Nah, ketika Al-Quran turun kepada mereka, ancaman-ancaman itu, kita kan tahu wa'adallahul munafiqina wal munafiqat wal kuffar, wa'adallahul munafiqina wal munafiqat wal kuffara nar jahannam khalidina fi. Ini ancaman. Allah berjanji kepada orang-orang munafik laki-laki dan kepada orang munafik perempuan dan kepada orang kafir. Sehingga di sini ini orang kafir dan orang munafik itu disamakan. Orang munafik sama orang kafir disama. Sehingga di dalam ayat yang kedua, yang ke-19 itu, wallahu muhitum bil kafirin. Padahal yang pertamanya kan membahas tentang munafik. Tapi tiba-tiba Allah, ini namanya jumlah muqtaridah. Jadi ada jumlah pertama bahas munafik, tahu-tahu bahas kafir. Ini kan tidak nyambung. Tahu-tahu di sela-sela pembicaraannya, tahu-tahu membahas tentang kafir. Artinya mereka orang-orang munafik itu sama saja dengan orang kafir. Setidaknya sama saja di mana? Di dalam ancamannya Allah bahwa mereka berada di dalam neraka Jahannam. Nah ini karena ancaman seperti itu, mereka tidak merasa nyaman, Pak. Merasa was-was. Ya kan kalau orang munafik kayak dituju kepada dia terus Al-Quran itu. Oh ini kayaknya Al-Quran itu turun kepada saya ini. Ya karena memang mereka apa ciri-cirinya disebutkan dalam hadis, dalam Al-Quran disebutkan. Di antaranya adalah al munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Bahwasanya munafik itu menipu kepada Allah, kata mereka. Padahal wa huwa khadi'uhum. Padahal sebenarnya Allah yang menipu mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka sholat, mereka sholat dalam keadaan malas. Nah, ini Pak. Kalau kita malas, Pak, jangan-jangan masuk ke munafik. Ini adalah ciri yang diberikan Al-Quran. Cuma kan kita kalau muslim malas seperti itu, kalau kita sudah tahu ayat ini, kita langsung bergetar, hatinya takut. Jangan-jangan kita. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebut nama Allah bergetar. Wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum imana. Ketika disebut ayat-ayat ini kemudian bertambah keimanan. Inilah tandanya bedanya kita dengan orang munafik. Orang munafik tambah takut. Oh, ini ancaman. Kita lari nih. Tapi bagi orang Islam ketika ada ancaman, mereka tambah mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ini adalah permisalan yang penyempurna dari sebelum-sebelumnya. Yakadu nyaris, hampir. Yakadu nyaris, hampir atau nyaris. Bimakna, dengan makna yaqrabu, dekat. Jadi yakadu itu dekat sekali. Hampir. Nyaris itu kan dekat, Pak. Nyaris, dekat. Al-barku apa kilat? Al-barku apa kilat? Al-barku apa kilat? Al-barku apa kilat? Yakhtafu, menyambar apa kilat? Yakhtafu menyambar apa kilat? Yakhtafu menyambar apa kilat?
absarahum, pada penglihatan mereka munafik, penglihatan munafik nyaris sekali kilatan itu menyambar penglihatan mereka. Ini luar biasa ya, bahasa Al-Quran itu luar biasa sekali. Apa yang dimaksud itu? Ya'khudhuha bisyur'atin, ya'khudhu mengambil, ha terhadap absar. Absar itu penglihatan tadi depan. Ha terhadap absar, ya'khudhu mengambil apa albarku, kilat tadi itu albarku. Ha, makanya biar maknanya nggak panjang Pak, pakai kode Pak. 6, 7, 8, 8 lagi. Ya'khudhu mengambil apa albarku, kasih tanda 7, berarti ya'khudhu 7 lagi, berarti kembalinya domir ini kepada albar. Ha terhadap absaruhum, berarti ini kasih nomor 6, hanya dikasih nomor 6 biar nggak numpuk itu. Numpuk. Nah, itu terhadap ini. Ha pada ya maf'ul. Ha pada absar bisur'atin, dengan cepat. Jadi hampir saja menyambar kepada penglihatan mereka. Kullama adha'a lahum, kullama tiap kali, kullama tiap kali, kullama tiap kali, kullama tiap kali, adha'a, adha'a menerangi, adha'a menerangi apa albarku ya, nomor 7 tadi ya, kalau dikasih ya, tanda yang 7 tadi itu kembali lagi ini. Adha'a menyinari apa albarku, adha'a menyinari apa albarku, lahum pada munafikin, lahum pada munafikin, lahum pada munafikin. Masyau berjalan siapa munafikun, munafik. Masyau berjalan siapa munafik, masyau berjalan siapa munafik, fihi di dalam ya berkun, di dalam kilatan tadi. Apa yang dimaksud dengan fihi ini? Fi dau'ihi, yakni ayatni, atau artinya ayatni, atau artinya fi dau'ihi, di dalam terangnya berku, fi dau'ihi, di dalam terangnya albarku. Jadi orang munafik itu Pak, diibaratkan hampir saja penglihatan mereka tersambar tiap kali mereka, kullama adha'a lahum masyaufi, tiap kali mereka, tiap kali menerangi mereka kilatan itu. Ya, kita kan bayangkan Mbak, itu mereka dalam keadaan gelap gulita. Dalam gelap gulita itu mereka kan pasti membutuhkan cahaya. Satu sisi mereka masih membutuhkan cahaya, pada sisi lain mereka merasa takut Mbak. Ini kan gak enak sekali. Gak enak sekali. Nah, ketika mereka ada kilatan, mereka berjalan. Kemudian wa idza adlama, wa idza dan jika, wa idza dan jika adlamah menjadi gelap apa berku, adlamah menjadi gelap apa berku. Yes. Minum kopi apa Lampung, kopi apa Lampung. Wah. Iklan. Alhamdulillah. Adlama menjadi gelap apa berku, artinya ketika kilat itu kan berhenti. Kalau berhenti kan menjadi gelap kan? Nah,
Ketika sudah gelap, Pak, tidak terlihat lagi berkukilatan tadi, kamu berhenti siapa munafik. Kamu berhenti siapa munafikun. Apa kata bahasa Jawanya ngadek? Berdiri. Iya, ngadek. Berdiri. Iya. Berhenti. Iya berdiri. 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 Koma itu kan memang berdiri. Koma. Tapi maksudnya adalah waqafu, berhenti. Jadi kan mereka tadi jalan. Ketika ada kilatan berjalan, tapi ketika kilat itu tidak ada, adlama alaihim wa idza adlama alaihim qamu. Wa idza adlama, dan ketika dan jika adlama menjadi gelap apa berkun alaihim menimpa munafik, alaihim atas munafik gitu, alaihim atas munafik, alaihim atas munafik, kamu maka ngadek atau maka berhenti. Yang ngadek nggak apa-apa, nanti ada tafsirannya di belakang yang dimaksud ngadek itu apa, berdiri itu. Kamu berhenti atau ngadek munafik. Ai waqafu berhenti siapa munafik. Waqafu berhenti siapa munafik. Ketika terang kilatan itu mereka berjalan. Tapi ketika gelap mereka berhenti. Berjalan. Memang begini, Pak. Di antara manusia itu di dalam Al-Hajj ayat 11, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Jadi sebagian manusia atau di antara manusia itu ada yang menyembah Allah itu hanya di tepi saja. Hanya di tepi. Fa in asabahu khairu it'amanna bihi. Ketika mereka memperboleh kebaikan, mereka merasa puas. Mereka merasa puas. Mereka puas. Artinya begini, kullama adhalahum musawfi ini, tatkala orang munafik ini diberikan kenikmatan oleh Allah, mereka masuk Islam. Mereka menggebu-gebu, oh Islam ini dan sebagainya. Tapi wa in asabal islamah nakabatun qamu liyarji'u ilal kufri. Ketika mereka diberikan musibah, mereka akan kembali kepada agama mereka terdahulu. Artinya ini yang di dalam ayat wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Mereka di antara manusia itu ada yang beragama hanya mereka di tepi saja. Artinya tidak secara kafah di dalam Islam itu. Tipis-tipis. Makanya saya heran kenapa mereka keluar masuk Islam. Saya yakin mereka itu karena tidak mengetahui Islam secara kafah. Tidak mengetahui Islam secara dalam. Sehingga mereka beranggapan tidak begitu penting Islam itu. Seakan-akan agama lain yang lebih hebat dan sebagainya memberikan kesejahteraan secara batin ya. Padahal kalau kita amalkan Islam itu luar biasa. Nggak punya makanan saja akan tenang, Pak. Karena kita tetap tahu bahwa semua apa yang terjadi di dalam diri kita itu datangnya dari Allah. Wa in asabatum fitnatun inqalaba ala wajhi. Ketika mereka ditimpa suatu cobaan, suatu fitnah, mereka akan berbalik ke belakang. Khusrad dunya wal akhirah. Dia ini orang yang rugi di dunia dan rugi di akhir. Dzalika huwal khusranul mubin. Kerugian yang sangat nyata mereka itu. Artinya kalau kita ketika dikasih cobaan oleh Allah, Pak, merasa Allah tidak adil dan sebagainya, ini sudah termasuk orang tipis-tipis. Makanya saya sering katakan orang yang beriman kepada Allah itu, Pak, bukan berarti lepas dari cobaan. Makin banyak. Dia bilang kejam. Cuma ya itu, kalau Allah berikan cobaan, Allah akan berikan peluang lain. Allah akan berikan
Saya ngajar Okodulujen itu Pak, tentang pernikahan itu. Ada seorang laki-laki itu yang sabar sekali terhadap perilaku jelek istrinya. Etika, akhlak, perilaku buruk istrinya. Ada seseorang yang bertamu ke sana, kemudian istrinya bertanya, "Siapa engkau?" "Saya saudara suamimu." Kemudian bertanya, "Di mana suamimu?" "Suamiku sedang mencari kayu bakar dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengembalikannya lagi dia." Pas mengatakan itu, suaminya dengar datang membawa kayu bakar, tapi kayu bakarnya yang bawa adalah harimau, Pak. Harimau datang. Kemudian pada tahun berikutnya datang lagi silaturahim ini saudaranya ini. Datang, sambutannya beda sama istri yang satu ini. Dia memuji-muji suaminya, memuji-muji akhlak suaminya, memuji-muji tamunya dan sebagainya. Malah mempersilakan untuk menunggu suaminya yang sedang cari kayu bakar. Kemudian apa? Dia datang suami saudaranya yang saleh ini datang sambil memegang kayu, tapi kayunya dibawa sendiri, tidak lagi dengan harimau. Jadi heran. Yang tahun sebelumnya bertemu dengan wanita yang berlakunya jelek, dan sekarang perilaku istrinya yang baik dan tidak lagi bersama harimau. Artinya dia bawa sendiri. Heran kan saudaranya ini, kok berbalik nih? Gimana nasibnya macan? Gimana nasib istri yang jelek itu? Ya, akhirnya bertanya, penasaran ya, namanya manusia itu serba penasaran Pak. Disuruh jangan noleh masih noleh di jalan ya. Jangan noleh kiri masih noleh saja. Itu sifat manusia. Tidak boleh makan buah koldi, tidak boleh dekat malah makan. Ini sifat manusia. Kemudian dijelaskanlah sama saudaranya ini bahwa sebenarnya wanita yang ditemui pada tahun sebelumnya itu adalah wanita yang berakhlak buruk tapi sudah meninggal. Tapi karena sabar dia menghadapi keburukan istrinya itu, Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan bisa menjinakkan harimau. Nah, ini bertemu dengan wanita yang saleh. Yang saleh yang laki-laki yang saleh kemudian bertemu dengan saleh. Ini kan al-muhsinin wal muhsinat. Yang baik ketemu dengan yang baik. Nah, ini ketemu yang baik. Tapi karena dia sudah menikmati kebaikan, solehnya istrinya ini, akhirnya Allah cabut itu harimau. Nah, akhirnya dia panggul sendiri itu kayu. Ini contoh lain. Contoh lagi atas kesabaran yang Allah berikan kepada Nabi Yakub. Nabi Yakub ini sabar sekali Pak. Diberikan cobaan dengan 4 cobaan. Pertama hartanya dihilangkan, yang kedua anaknya dihilangkan, yang ketiga diberikan penyakit gatal, yang keempat ditinggalkan oleh kaumnya. Sampai orang yang beriman kepada Nabi Yakub meninggalkannya, tapi tidak lepas dari keimanannya. Orang yang sabar atas kejelekan istrinya, yang sabar atas kejelekan istrinya, artinya bukan jelek mukanya Pak, akhlak. Nah, akhlak. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan pahala sebagaimana pahala yang diberikan kepada Nabi Ayub. Artinya jenengan enggak usah sakit gatal-gatal, enggak usah anaknya meninggal, enggak usah hartanya habis walaupun memang enggak punya harta ya. Semoga dikaya. Artinya panjenengan enggak usah punya merasakan apa yang dirasakan oleh Nabi Ayub. Panjenengan cukup sabar atas perilaku buruk istrinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan diberikan pahala seperti beliau. Amin Allahumma amin. Semoga panjenengan sabar setelah sedina Pak. Amin. Ini adalah bagi orang yang sabar kepada perilaku yang tidak baik daripada keluarga. Makanya nikmat sekali kalau kita mengamalkan wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, ini tanda-tanda orang iman. Walaupun istrinya enggak benar harus sabar ya. Sabar.
Di dalam kitab itu Pak, ketika istrinya tidak sholat saja, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan boleh dipukul, ada yang mengatakan tidak boleh dipukul. Yang penting sudah diajarkan di tarbiyah. Dan di dalam Islam boleh dipukul dengan syarat tidak membahayakan secara fisik. Nah, nih, nah kan? Kita lagi tuh. Ini adalah praktek Islam. Artinya kalau itu bisa dipraktekkan, ya jangan begitu. Nah, ya. Ini anaknya si A. Artinya diperbolehkan dipukul, tapi pukulnya yang tidak membahas. Artinya ini kan gimana cara mukul tidak membahayakan? Inilah. Kalau mukul kan jadi romantis, Pak. Marah tapi jadi ini kan luar biasa Islam kalau dipraktekkan, Pak. Tapi kadang itu kan emang dibikin contoh sama yang puasa udah disetting orang baik begitu. Nah kalau kita kan orang biasa mana mungkin bisa, kadang ada yang begitu ya Pak. Nah itu wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Artinya apa? Sepasang suami istri itu sudah menjadi ayat Allah. Artinya kalau kita mengamalkan itu, melihat kalau kita marah sama istri, oh itu ayatnya Allah. Kita mau marah sama suami istrinya, oh itu ayat Allah. Ya kayak kita marah-marah merusak Al-Quran kan nggak boleh, Pak. Kalau itu kita praktekkan akan mendapatkan sakinah. Oh, baru nyampe jauh ini dari mana apa ya? Artinya kita ini Boleh marahin istri walaupun salah. Ini buat bandika lain. artinya inilah orang yang beriman yang akan mendapatkan ketenangan dalam jiwa ketika panjenengan mengamalkan syariat Islam. Beda dengan apa yang didapatkan oleh munafik. Ayo kita lanjutkan. Apa yang didapatkan? Tamsilun perumpamaan ini. Tamsilun yaitu perumpamaan ini. Adapun perumpamaan ini, tamsilun adapun perumpamaan ini ayhada adapun yaitu perumpamaan ini li iz'aji ma fil Qur'ani karena menggoncangkan li iz'aji ma fil Qur'ani karena menggoncangkan ma apa. Artinya menggoncangkan ini mengejutkan kepada mereka ya. Ma apa fil Qur'ani yang ada di dalam Al-Qur'an, fil Qur'ani yang ada di dalam Al-Qur'an, minal hujaji dari beberapa hujjah dalil, minal hujaji dari beberapa dalil, minal hujaji dari beberapa dalil, qulubahum pada hati mereka, beberapa hati mereka munafik ya, pada hati munafikin. Jadi apa yang ada di dalam Al-Qur'an berupa dalil itu, berupa hujjah itu menggoncangkan hatinya orang munafik. Wa tasdiqihim, dan apa yang di dalam Al-Qur'an itu wa tasdiqihim, dan membenarkan munafikin, wa tasdiqihim, dan membenarkan munafikin. Jadi apa yang di dalam Al-Qur'an ini membenarkan munafikin. 5 kepada apa?
Hah? Sama. Nggak ada limanya? Ada. 5 kepada apa? Sami'u yang mendengar siapa munafik, munafikun. Sami'u yang mendengar siapa munafikun. Lima sami'u, 5 terhadap apa? Sami'u yang mendengar siapa munafikun fihi di dalam ma. Fihi di dalam ma. Mimma dari apa? Mimma dari apa? Mimma dari apa? Yuhibbuna, yang menyukai siapa munafikun. Yuhibbuna, yang menyukai siapa munafikun. Wa wuqufihim. Jadi Al-Quran ini adalah membenarkan terhadap apa yang mereka dengar dari sesuatu yang mereka sukai. Jadi mereka, contohnya tadi itu, kalau ada baiknya mereka ambil, ketika tidak nyaman mereka lari kembali kepada agama. Loh, ini kok ciri-ciri kayak saya ini. Nah itu Pak, jadi merasa tertebak. Al-Quran mentelanjang bulatkan pemahaman mereka. Al-Quran mentelanjang bulatkan perilaku mereka. Mereka tidak nyaman Pak. Jenengan ketahuan aibnya kan tidak nyaman Pak. Nah itu Al-Quran ternyata yang memberitahu. Terus wa wuqufihim, dan juga Al-Quran ini menjelaskan juga berdiamnya mereka munafik. Wa wuqufihim, dan berdiamnya munafik. Wa wuqufihim, dan berdiamnya orang munafik. Amma dari apa? Amma dari apa? Amma dari apa? Yakrahuna, yang benci siapa munafik. Yakrahuna, yang benci siapa munafik. Orang beriman itu Pak, jadi kita ini dulu bahwasanya di dalam Al-Quran itu ada hujjah-hujjah yang membuat mereka tidak nyaman. Di antaranya adalah pembenaran terhadap apa yang mereka sukai, itu ada di dalam Al-Quran. Juga bagaimana diamnya mereka terhadap yang mereka tidak sukai. Artinya ditelanjang bulatkan mereka, seperti sholatnya malas dan sebagainya, ya kan? Mereka semuanya ditelanjangi. Sebagaimana tipuan mereka, ternyata Allah ketahui kan. Dan juga bagi orang yang beriman ini Allah menyapa dengan baik-baik Pak, dengan lembut sekali.
Ya ayyuhalladzina tahrim itu ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman. Sapa sama Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Padahal yang dipanggil adalah orang beriman, Pak. Tapi masih disuruh tubu ilallahi. Kalau sudah beriman, Pak, seharusnya dia itu giat, ya kan? Ternyata tubuh ilallah taubat itu Pak tidak hanya kepada orang yang berdosa saja. Orang yang masih melakukan makruh. Tuh, ini makruh nih. Siapa tadi yang ambil sebatang? Masih ngerjakan kemakruhannya. Oh, sudah makruhnya hilang. Oh, subhatnya sudah hilang. Ternyata sunnahnya masih belum. Sunnahnya masih, tapi belum ditingkatkan, cuma 2 rakaat, tingkatkan jadi 4. Masih 4, tingkatkan lagi jadi 8 duhanya. Terus begitu. Belum, tingkatkan sampai 12 mentok. Artinya tubuh itu adalah tabaroja ila rabbi. Roja ila Allah. Artinya kembali semakin dekat kepada Allah. Itu adalah taubat. Makanya taubatan nasuha. Nasuha itu murni itu ya memang ikhlas, yang memang ketika melakukan kesalahan dia menyesali atas apa yang dia lakukan. Ketika melakukan kesalahan dia berjanji lagi tidak akan mengulanginya, dan dia mengganti dengan perilaku yang baik setelahnya. Ini adalah nasuha. Harapannya apa? Asa rabbukum ayyukaffiru ankumus sayyi'atikum. Harapannya adalah mudah-mudahan Tuhan kalian, Allah kita, Tuhan kita ini menghapus kesalahan-kesalahan, menghapus kejelekan-kejelekan yang kita lakukan, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kemudian memasukkan kita ke dalam surganya Allah yang mengalir air di bawahnya. Yauma. Ini pada hari la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu mah, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengecewakan nabi dan orang-orang yang beriman beserta nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita di dalam surga tidak akan pernah dikecewakan oleh Allah. Makanya mari kita semua dekatkan diri kepada Allah. Ini yang saya praktekkan terus. Artinya kita ini Pak kita harus bersyukur sekali ketika kita bisa bangun pagi dan kita bisa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita melaksanakan sunnah dan kita di waktu-waktu itu masih bisa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita tingkatkan. Bacaan-bacaan zikirnya, sholawatnya kita tingkatkan. Mari kita lanjutkan biar kita nikat ini. Jadi kalau enggak dilanjut enggak nikat ini. Walau syaa Allahu la dhahaba bisam'ihim walau syaa. Walau syaa dan jika berkehendak. Walau syaa dan jika berkehendak. Allahu siapa Allah? Allahu siapa Allah? Allah siapa Allah? La dhahaba niscaya menghilangkan siapa Allah? La dhahaba niscaya menghilangkan siapa Allah? Bisam'ihim terhadap pendengaran munafik. Bisam'ihim terhadap pendengaran munafik. La dhahaba niscaya menghilangkan siapa Allah? Bisam'ihim terhadap pendengaran yang munafik. Bimakna asma'ihim dengan makna asma'ihim, pendengaran munafik. Bimakna asma'ihim dengan makna pendengaran munafikin. Jadi bisam'ihim ini maknanya adalah asma'ihim, pendengaran-pendengarannya munafik. Wa absarihim dan penglihatan munafik. Wa absarihim dan penglihatannya munafik. Ad-dhahirati yang kelihatan, yang dhahir.
Adh-dhahirati yang kelihatan. Adh-dhahirati yang kelihatan. Adh-dhahirati yang kelihatan. Kama dhahaba. Kama sebagaimana. Kama sebagaimana. Dhahaba menghilangkan siapa Allah. Dhahaba menghilangkan siapa Allah. Bil batina dengan batinnya. Jadi tadi itu kan summum bukmun umyun. Jadi mereka tuli, mereka bisu, mereka tuli, bisu, buta. Mereka secara batinnya saja, Pak. Tapi secara dohirnya mereka bisa lihat. Akan tetapi Allah mampu untuk menghilangkan betul-betul penglihatannya, bukan hanya secara batin. Matanya dibutakan, telinganya dihilangkan, mulutnya dibisukan, bisa. Bisa Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha sesungguhnya Allah. Innallaha sesungguhnya Allah. Innallaha sesungguhnya Allah. In atas tiap-tiap sesuatu. Atas tiap-tiap sesuatu. Sa'ahu sa'ah yang berkehendak siapa Allah. Sa'a yang berkehendak siapa Allah. Hu pada syai', pada sesuatu tadi. Hu pada syai'. Qadirun yaitu berkuasa, kuasa. Qadirun yaitu kuasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala atas setiap sesuatu itu yang Allah kehendaki itu kuasa Allah. Mau jenengan dibangkrutkan, mau jenengan dikayakan, mau jenengan disakitkan, Allah kuasa. Mau jenengan sehat 7 turunan, kaya 7 turunan, haji belum nyampe 10 tahun udah berangkat tahun depan. Allahumma amin. Bareng-bareng. Minimal umroh bareng-bareng. Amin Allahumma amin. Allah mampu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ini baca Pak tiap malam Pak. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tapi ambil kerja Pak. Wa misluhu adapun perumpamaan syai'. Wa mislu adapun perumpamaan syai', permisalan itu yang mengatakan Allah mampu tadi itu. Wa misluhu adapun perumpamaan syai', idhabuma yaitu menghilangkan sesuatu. Idhabu ma yaitu menghilangkan sesuatu, dzukira yang telah disebutkan. Wa misluhu adapun contoh syai', adapun contoh syai', adapun perumpamaan syai', misalnya syai', misalnya sesuatu yang Allah mampu itu. Idhabu ma yaitu menghilangkan sesuatu, dzukira yang telah disebutkan. Bukti yang telah kita bahas dari tadi, dari bulan minggu kemarin. Ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu. Cukup sekian ya. Wah, ternyata sudah tidak enak duduknya ini. Semoga berkah selalu. Kita mendapatkan keberkahan Al-Qur'an mengalir bagi kita dan kelak memberikan syafaat kita, syafaat daripada Al-Qur'an di akhirat nanti. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.